Tahu goreng. Tahu goreng. Jadi kebetulan pada kali ini kita dipilih ketua kita yaitu saudara kita yaitu Kiai Haji Makmur atau untuk terima kasih dan sebagai untuk memimpin sedikit tausiah atau bagaimana pentingnya kita bersilaturahmi sangat penting dan bagaimana orang yang memutuskan hubungan silaturahmi dikarenakan sesi ini supaya kita lebih mempererat lagi hubungan kita silaturahmi dalam keluarga. Begitu silakan kepada beliau sekaligus untuk memimpin doa selamat dalam keberangkatan saudara karena kita Rahman dan Rahim. Silakan tausiah. Intinya silaturahmi dan apa-apa yang memutuskan hubungan silaturahmi dalam kekeluargaan. Kepada Bapak Kiai dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Ya, sama-sama kita muliakan orang tua kita, paman kita, datuk kita, satu-satunya yang masih dapat kita lihat, dapat kita tatap, ya, yaitu Pak Alang sah kalau kami dengan beliau ini.
Mudah-mudahan beliau pandang rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini silaturahmi yang sangat penting karena mesti kita tidak melupakan orang-orang yang berjasa dalam hidup. Tanpa Datuk ada kita, ya. Tanpa perjuangan beliau-beliau yang sangat berat, masa-masa yang sangat sulit. Mungkin ada yang merasakan, ya, pernah makan beras campur jagung, beras campur grogor, ya, sulitlah. Jadi betapa sekarang kita termasuk zaman yang nikmat, segalanya serba ada, alhamdulillah. Dan terima kasih kepada Usman, Pak Haji Usman, kalau kami manggil nih Dang, tak satu ini Dang. Memang kalau keluarga itu lebih nyaman menyebut panggilan ketimbang nama. Dan kalau memang bisa ditetapkan aja, kalau memang siapa macam Pak Angga dipanggil Pak Anies, panggil dia Pak Anies terus. Pak Haji Hasan dipanggil lagi dia. Palongnya kan, palong, ya, tetapkan aja. Karena berarti yang manggil ini pasti ada hubungan keluarga, pasti tahu sejarahnya. Maka disebut palong karena memang saudara yang tua dari anak mana ya, anak mana saya mama kami. Jadi yang tua, walaupun ada kakak yang meninggal, namanya Sadiah kalau dah hilang, ya bang. Kuburnya dekat kubur beliau. Dua beradik dengan adik saya namanya Samsudin, meninggal juga. Makanya ngapa kubur keluarga di sana, karena memang dia sangat sering berziarah ke anaknya itu. Dan saya sering dibawa oleh mak saya ziarah ke Kak Sadiah dengan Samsudin, kuburnya mendekat. Nah, sehingga jika beliau meninggal pun kami antarkan dekat dengan anak yang lebih dulu. Karena anak yang lebih dulu ini tabungan, tapi belum balik, dia sebagai tabungan bagi keluarga yang belakangan, terutama orang tua. Nah, mudah-mudahan ya orang tua kita masing-masing yang sudah mendahului kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya, mendapatkan kasih sayang limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau-beliau itu sangat sayang kepada kita waktu kita masih kecil. Ya, tak ada yang lebih sayang kepada kita kecuali orang tua kita. Dan tidak akan bisa kita membalasnya kecuali jangan putus-putus kita berdoa. Ya, di dalam kita berdoa, ya, tutup dengan Allahumma fi'li wa walidayya wa rahmatullahi kama rabbayani shaghira. Jangan sampai lupa. Ya. Karena orang yang sudah meninggal tidak ada harapan yang lain. Yang ditunggu adalah doa dari anak-anak cucunya. Kalau tetangga, kecuali itu nomor uang mau dibeli. Itu modalnya besar, 2 juta uang cukup. Itu pun dia datang kadang-kadang rudi. Jadi kita ini lah anak cucu ini yang berhenti mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Karena orang tua yang di dalam kubur itu, ya, ada ulama tertidur di atas kubur. Ulama ini capek tertidur, lalu dia mimpi orang di kubur ini bangun semua dalam mimpi sang ulama ini. Yang bangun ini berebut, ada satu talam makanan yang diangkat di tengah mereka, kemudian berebut makan itu. Hanya aneh, ada satu orang yang tidak berebut, dia santai ya. Terus sang ulama ini mendekat dalam mimpi, Pak, kenapa bapak anda ikut rebutan? Ya, selama lain ikut rebutan, nanti bapak akan kebagian makanan. Kata yang dalam mimpi ini, yang meninggal ini, saya tidak perlu berebut, karena saya sebentar lagi akan dapat kiriman khusus. Anak saya ada berkirim sebentar, pasti ada dia mengantarkan makanan. Betul, tak lama ada dia sesosok pakaian putih mengantarkan makanan ke orang yang tadi tidak rebutan. Dia pun makan. Tanya sama uangnya,
ini kiriman siapa Pak? Ini anak saya, dia baca Yasin, dia sedekah makanan tiap malam Jumat. Dan saya, kira dia niat doa untuk saya sampai ke saya. Anak bapak di mana? Di sana, di ujung kampung di sana di dekat Masjid Kabul Baitur Rahim. Mungkin Tono kali ini. Sekali bangun sampai dekat saya kan. Itu bangun dicari Pak, betul dapat ketemu. Alamat sesuai dengan mimpinya, bahwa ini betul kamu punya bapak sudah meninggal di kubur sana, betul kamu anaknya, betul. Saya mimpi kata sang ulama beberapa hari lalu singgah di situ mimpi bapak kamu berkirim salam. Saya lihat orang rebutan makanan, bapak muda, dia tenang, dia makan. Dan itu kata bapakmu, kau tiap malam Jumat berkirim doa, berkirim Yasin, sehingga itu dinikmatinya. Apa betul demikian? Betul, saya tiap malam, khususnya malam Jumat, saya kirim doa untuk orang tua saya. Dan alhamdulillah, ya, saya ada rezeki, walaupun sedikit, sepiring, 2 piring, tetap saya tidak lupa. Nah itulah terima kasih, saya sudah mimpi bapakmu, nyampaikan ucapan terima kasih atas doa-doamu, dan itu disampaikan oleh Allah melalui malaikat-malaikat. Lalu terjadi lagi di waktu yang lain, ulama ini kembali beberapa tahun kemudian lewat di kuburan beliau, tidur lagi di situ karena kecapean perjalanan jauh. Cuman tidur ini tidak seperti mimpi yang pertama. Kalau yang pertama, ya, ada orang yang tidak rebutan. Mimpi yang kedua ini semua berebut, termasuk yang kemarin naik rebutan itu berebut. Ada orang bawa talam di area kubur itu berebut semua, termasuk orang kemarin yang anaknya berkirim. Nah akhirnya sang ulama ini mendekat lagi. Pak, aku bapak rebutan. Saya tidak ada lagi yang berkirim seperti kemarin. Kenapa? Anak saya sudah meninggal menyusul saya. Sementara cucu-cucunya tidak peduli dengan darurat itu. Nah akhirnya saya pun ikut wabuk, tidak ada apa-apa. Jadi setelah doa bawah jamaah itu bagian itu kan doa bawah jamaah. Tidak ada sepi. Nah, untung ada orang buat doa Allah fi'ali walidayah hari Jumat. Kalau tidak ada sepi. Jadi saya pun berebut. Kalau tidak berebut, tidak ada. Kapan sih tidak dapat tambahan-tambahan waktu? Nah, lalu terbanglah sang ulama ini. Lalu dia jalan ke kampung di mana dia pernah ketemu anaknya tersebut. Ternyata betul anak yang dulu berdoa sudah meninggal juga. Sementara anak cucunya tidak tahu menang dengan datu-datunya. Nah inilah yang perlu kita, ya, insya Allah kita ingatkan silaturahmi seperti ini, ya. Nanti kita tutup dengan doa untuk arwah ini datu yang sudah meninggal. Tidak perlu nunggu bulan doa, tidak perlu nunggu sedekah. Doa itulah yang paling ditunggu-tunggu. Karena itu perintah Allah ada di dalam Al-Quran. Jangan lupa mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Itu akan disampaikan oleh Allah melalui para malaikat. Jadi yang ditunggu orang dalam kubur tidak lain adalah doa. Tidak nunggu apa-apa, ya, nunggu doa. Maka dimanapun kita sempat berdoa, tambahkan Allahumma fi'li wa hidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah kalau kita sering doakan orang tua kita, datuk kita, nenek kita, nanti giliran kita dalam kubur akan ada juga yang doakan kita. Hukum seperti itu. Tapi kalau kita pelit, tidak peduli nenek datuk yang sudah meninggal, bulan 2 pun tidak mau bersedekah sedikit pun, ya, nah, nanti masa dalam kubur sepi. Makanya tergantung kita mana. Maka saya berharap, ya, dari keluarga-keluarga, ya, mudah-mudahan ini pertemuan ini bisa bersambung. Tak tempat saya pun tempat aku, insya Allah beritahu ya. Ya, kalaupun harus ke tempat saya beritahu ya, insya Allah. Mau tiap bulan pun tempat saya siap. Ya, kalau memang kita mau mendudukan keluarga kita. Karena sih, kalau memang saya bisa hadir, kita baca Yasin sebentar, ya. Atau paling tidak baca kulhu sedikit, tahlil, doakan, itu yang paling penting. Jadi silaturahmi ini bukan hanya dunia, pada yang meninggal pun jangan putus. Maka kita disuruh ziarah ini supaya menyambung hubungan dengan orang-orang tua kita, nenek datuk kita yang sudah lebih dulu kita. Insya Allah, apalagi yang masih hidup ini,
Anak cucu yang masih hidup, jadi yang kumpul begini senang dia. Karena orang yang meninggal ini, ya kita tidak bisa melihat dia, mereka bisa lihat kita. Macam kisah orang nonton TV, ya. Orang nonton TV kan bisa melihat orang dalam TV. Orang dalam TV tidak melihat kita. Begitulah kita dengan orang mati. Orang mati bisa melihat kita. Nonton ini, ya berarti kalau kita berdua kan. Tapi kita yang nggak bisa melihat dia, karena keterbatasan alam itu berbeda. Tapi mereka bebas, tidak lagi terikat dengan tubuh. Nah, maka mengapa kita disuruh beruang sehari 2 hari 3 hari supaya roh itu senang melihat anak cucu kumpul. Oh ada mah bulan-bulan anak cucu ada mah hadir kan, dilihatnya. Dan ada yang tidak makan lebih suka dia. Alhamdulillah aku tinggal masih makan sama cucu gede. Tapi kalau kita senang bukan bawa sepi rumah, ya dia pun lalu lipat anak tidak suka dia. Tidak ada yang berdua, tidak ada yang makan-makan, ya. Nah inilah penting kita bersilaturahmi, menyenangkan orang tua kita di dalam kubur. Di samping memang dianjurkan kita untuk bersilaturahmi dan diancam orang yang putus silaturahmi la yadkhulul jannah, ya, tidak akan masuk surga qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang putus tali silaturahim. Tali silaturahim itu putus, tidak akan masuk surga. Ya, makanya jangan sampai kita menjadi orang pendendam, walaupun mungkin ada yang pernah bermasalah. Udah, serahkan kepada Allah. Karena ciri orang yang bakal menghuni surga itu kata Allah, pertama alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan senang ataupun susah. Jadi tidak perlu nunggu kaya kalau kita mau bersedekah. Bisa 1.000, 2.000. Cuman rasanya tidak pantas. Misalkan kita dapat gaji sebulan 5 juta, sedekah dia 5.000, itu tolong yang miskin itu ya. Jadi sedekah itu tidak perlu nunggu kaya, berapapun sedekah. Nah, kalau sedekah, saya mengharap latih ke anak-anak. Kalau kita mau memberi orang, suruh anak kita memberi. Mendidik dia menjadi orang yang dermawan. Walaupun kita bisa memberi. Misalkan depan rumah kita ada orang minta-minta, anak kita yang suruh melatih dia menjadi orang yang suka bersedekah. Yang kedua, orang yang masuk surga nanti al-kadhimin al-ghaid, orang yang bisa nahan marah. Nah, ini masuk surga kalau dia bisa marah tapi ditahannya. Begitu dilihatnya keluarganya tak jadi dia marah. Dilihat ke cucu nenek, nenek takut dia marah. Ya, kalaupun marah mungkin dengan waktu yang berbeda tidak saat itu. Yang keempat, yang ketiga, wa'afin 'anil nas, orang masuk surga kalau dia bisa memberi maaf. Ini penting beri maaf. Walaupun orang itu tidak datang ke rumah, tidak perlu harus datang. Lewat telepon sekarang, boleh minta maaf. Ya. Nah, kalau kita tidak maafkan, kita pendendam, namanya iblis. Suka pendendam, jauh dari rahmatnya Allah. Nah, jadi kita mesti berlapang dada kepada siapapun, apalagi keluarga. Insya Allah kalau kita pemaaf, kita termasuk orang yang dipanggil oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini masih bulan Syawal, saya pun juga mungkin banyak salah, banyak dosa. Minta maaf lebih-lebih kepada Pak Alam, orang tua kita ini, ya. Saya kurang silaturahmi, mohon maaf. Dan juga kepada sepupu atau paman ataupun ipar atau semuanya lah yang mungkin kita agak jarang bersilaturahmi. Maka dengan kesempatan ini kita manfaatkan untuk saling memaafkan. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yuhibbul muslimin, banyak-banyak kita berbuat baik. Ya, berbuat baik terutama kepada keluarga. Nah, insyaallah kepada keluarga saya, ya, jangan malu-malu datang ke rumah kalau ada keperluan. Tadi saya dapat tamu, apa manggil itu? Lusa. Ya, bawa cucunya masuk ke pondok. Cucunya ini tahun lalu daftar ketemu saya. Akhirnya jadi masuk setahun anak pun cucunya jangan nganggur. Nah tadi datang, kalau sudah datang pasti ada solusi. Ya udah, yang penting dia mau pondok. Kalau soal biaya, ya semampu gitulah.
Yang penting jajannya ada, karena di pondok saya sebulan ini kan 500, 100 untuk PP, 400 untuk konsumsi makan siang dan makan malam. Nah, tapi untuk keluarga saya bisa menjamin 50% kalau ada rezeki. Jadi bayar 200 ya untuk makannya, yang jajannya langsung aja ke anak. Kalaupun masih juga belum ada kemampuan, insya Allah kami sanggup untuk yang menampung kalau dia mau sekolah. Yang penting anak itu jangan sampai ke sekolah. Kalau nggak sekolah, ya nggak akan jadi apa-apa. Jadi kalau sekolah ada ya rezekinya nanti. Tadi mau kuliah, tadi mau melanjutkan kemana. Jadi untuk keluarga ya yang ingin sekolah mondok namun tidak mondok, silakan ke pondok saya datang. Insya Allah ada solusi. Kalau memang ada penawaran tingkat pengurangan, insya Allah pasti ada jalan. Termasuk tadi anak itu beliau tadi ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ketemu mungkin tidak sekolah lagi ke tahun-tahun. Tapi alhamdulillah tadi sudah kita sanggupi. Demikian juga kepada keluarga-keluarga yang lain. Nah ini dalam rangka wallahu yuhibbul muhsinin, kita berbuat baik kepada siapapun. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, tidak berpanjang lebar. Terima kasih kepada keluarga besar Pak Jam yang sudah memberikan tempat ini. Ya, insyaallah lain waktu kita kumpul lagi di Tanjung Burung. Ya, insyaallah ya tahun depan lah pasti ya lebaran. Kalau lebaran haji pun sekali boleh. Karena besok kami juga berangkat dengan semua guru TK, guru SD, guru Tarbiyah, guru Aliyah. Itu akan halal di sana besok Sabtu ya. Nah kemudian nanti itu tidak istiqomah semua, sedikit bawa. Dan doakan nanti kami akan buat pondok pesantren tahfizul Quran di sana. Dan saya sudah buka lahan ada 10 hektar, baru dikelola 5 hektar, masih 5 hektar lagi yang disiapkan untuk pesantren yang nanti mungkin yang ngajar tuh ya anak-anak yang sudah mondok, termasuk anak Pak Haji Usman ini yang ada di Dalwa. Mereka lah nanti yang akan melanjutkan. Ya, mungkin saya hanya nyiapkan lahan ya. Lahan saya alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu mau ke kebun, ada tanah kami di belakang dekat Kiai ini, ada kolam besar yang mau kebun. Jadi yang kebun itu mana? Itu ada 6 hektar. Kolamnya macam lapang bola. Ya, tapi tidak ada yang urus. Dari pondok kami 2 kilo. Itu 6 hektar ada yang masih kosong. Ya, kalau keluarga kepingin mengelola silakan. Ya. Termasuk yang di Tanjung Pura ada 10 hektar, baru 5 hektar. 5 hektar lagi bisa dikelola. Sekira demikian, mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkah kita berkumpul seperti ini, menyenangkan nenek datuk kita di alam kuburnya, amin. Menyenangkan beliau sehingga beliau bergembira. Ya, anak cucunya masih bersilaturahmi seperti biasa. Ya, walaupun jauh bisa didekatkan. Dan insya Allah siapapun yang menjadi fasilitasi kegiatan ini, ya semua menjadi ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin, dan mohon ya kami juga didoakan mudah-mudahan makin sabar, karena mengasuh pesantren ini tidak seperti mengasuh anak, berat daripada mengasuh anak. Ya, pesantren kami ada 900 santri, 700 di dalam, 200 di luar. Nah ini tidak mudah. Mudah mesti sabar, ada terpukul, ada terpaksa, ada ditabuk. Sekarang ini tidak macam zaman dulu. Kalau kita melaksanakan orang, itu bisa dilaporkan ke polisi, bisa meringkuk itu jadi penjara. Zaman dulu, guru mukul, balik koma, tambah dipukul. Itu sebar lain. Asal kita mukul, balik koma, bapaknya datangnya mana? Apa anak pukul itu? Mudah-mudahan saya sabar sampai mukul. Insya Allah. Didoakan mudah-mudahan Bapak Ibu juga anak-anaknya yang disekolahkan di mana-mana cita-citanya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan juga bisa membantu perjuangan kami dan perjuangan
baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terima kasih kepada Kanda Haji Amiruddin yang sudah ada menyumbang sedikit. Kami sangat lagi membangun musola, ya, dari kakak Haji Endang, ada nitip semen, mudah-mudahan menjadi penyembuh penyakit beliau. Ya, insya Allah kalau kita banyak sedekah akan diangkat penyakit kita, amin. Ya, karena sedekah itu tadfa'ul bala, menolak bala dan mengobati penyakit. Insya Allah. Demikianlah, mari kita sama-sama membaca sedikit.